Shalom, apa kabar buat anandaku semua yang saat ini berada di rumah ya, ataupun saat ini kita akan melaksanakan yaitu PJJ, di mana PJJ yaitu dimaksud yaitu pembelajaran jarak jauh. Oke, di mana pertemuan kita pada hari ini yaitu pertemuan kedua kita ya di dalam bidang studi PPKN itu yang di mana materi sebelumnya kita sudah membahas terkait hak dan kewajiban dari warga negara ya, di mana di lanjutan dari materi itu kita akan membahas terkait yang namanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya, di mana di dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga yaitu kasus pengingkaran kewajiban dari warga negara. Oke, yang pertama yaitu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, di mana seperti kalian ketahui, di dalam faktor penyebab ini terbagi atas 2. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yang kedua yaitu faktor internal. Oke, kita berangkat di faktor eksternal ya. Jadi faktor eksternal yang pertama yaitu sikap egois ya. Seperti kita ketahui bersama, di dalam sikap egois itu ataupun sikap egois di dalam masyarakat itu paling dominan ataupun paling banyak terjadi ya. Dan yang kedua yaitu rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Jadi rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Misalnya di poin pertama itu yaitu dengan apa? Dengan kesadaran kita tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua yaitu di mana rendahnya kesadaran kita dengan apa? Dengan membuang sampah sembarangan. Itu. Oke, dan yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Ya, maksud sikap tidak toleran artinya tidak toleransi antar agama atau antar suku, yang dimana seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini merupakan sikap atau toleransi yang perlu kita junjung tinggi ya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, dan selanjutnya yaitu faktor internal ya. Jadi faktor internal itu poin pertama yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum ya. Di dalam maksud ketidaktegasan aparat penegak hukum itu misalnya dalam hal perkara pidana, dan yang kedua yaitu perkara perdata. Dia di dalam ketidaktegasan aparat penegak hukum seperti kalian ketahui atau kita flashback sebelumnya di dalam kasus ataupun berbagai kasus yang ada di Indonesia, yaitu dengan adanya ketidaktegasan dalam hak asasi manusia itu sendiri ya. Dan yang kedua yaitu di mana adanya kesempatan. Jadi setiap warga negara itu memiliki kesempatan baik di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial maupun di bidang pendidikan. Dan yang ketiga yaitu minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Ya, jadi minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah itu misalnya dalam hal misalnya ada sebuah pembangunan ataupun ada sebuah sebuah kegiatan yang mengharuskan atau yang harus menggerakkan masyarakat itu sendiri ya, sehingga di mana sosialisasi peraturan dari pemerintah itu tidak menyentuh ataupun tidak kena terhadap masyarakat itu sendiri, sehingga di dalam sosialisasi peraturan pemerintah itu masih dominan dengan bersikap atau bersifat minimnya ya. Keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan ya. Penyalahgunaan kekuasaan ini misalnya dalam hal kekuasaan yang bersifat otoriter ya, ataupun yang bersifat kesewenangannya ya, ataupun dengan semaunya. Dan selanjutnya yaitu terjadinya krisis moral dan karakter bangsa ya, di mana seperti kita ketahui bersama dengan perkembangan pesatnya teknologi yang ada di Indonesia ini, menjadi mudahnya anak-anak bangsa ataupun anak-anak milenial sekarang ini dengan terjadinya krisis moral.
dan karakter bangsa. Dikarenakan apa? Dikarenakan yaitu adanya budaya-budaya asing, ya, budaya asing atau budaya dari luar yang masuk dan berkembang pesat di Indonesia itu sendiri, ya, sehingga di dalam krisis moral dan karakter bangsa Indonesia itu dia bertolak belakang, ya, dari nilai-nilai Pancasila kita. Dan selanjutnya yaitu aparat hukum yang bertindak sewenang-wenangnya. Dan selanjutnya kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Dan yang terakhir penyalahgunaan teknologi. Ya, seperti kita ketahui bersama di dalam penyalahgunaan teknologi ini sangat dominan atau sangat rentan, ya, yang namanya kesalahgunaan dari masyarakat ataupun dari warga negara. Yang pertama kita ambil contoh, ya, misalnya dalam hal kasus penyebaran hoax, ya, ataupun berita bohong. Yang kedua yaitu kita harus menjaga etika ataupun sopan santun di dalam berkomunikasi di dalam sosial media, ya, seperti itu. Oke, dan selanjutnya yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak dan dari warga negara. Yang pertama yaitu pendidikan tidak merata, ya, di mana pendidikan tidak merata seperti kita ketahui adanya biasa digolongkan dalam hal status, ya, status sosial antar masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu di dalam pendidikan antar kota, misalnya masyarakat kota ataupun masyarakat desa, ya, itu sehingga di mana pendidikan kita sehingga tidak merata sampai di pelosok-pelosok negeri di Indonesia. Yang kedua yaitu munculnya ketidakadilan hukum. Dalam munculnya ketidakadilan hukum itu sendiri, misalnya dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebabnya, misalnya dari hal segi pidana ataupun dalam hal hukum administrasi negara ataupun dalam hal perkara perdata, ya. Dan yang ketiga yaitu menciptakan kegaduhan di perpustakaan, ya. Seperti kita ketahui bersama di perpustakaan itu merupakan tempat untuk belajar, yaitu untuk mencari referensi ataupun mencari ilmu pengetahuan yang kita tidak ketahui. Sehingga di dalam poin ketiga menciptakan kegaduhan, misalnya yaitu di dalam perpustakaan kalian bercerita. Yang kedua membuat keributan, ya. Sudah itu selanjutnya itu makan di dalam perpustakaan. Jadi itu merupakan tindakan yang tidak sesuai ataupun tidak selayaknya, ya, di dalam ataupun berada di dalam perpustakaan. Dan yang keempat yaitu tidak mendapatkan kesempatan memilih, ya. Jadi seperti kita ketahui di Indonesia ini merupakan negara demokrasi, ya. Jadi setiap warga negara itu berhak mendapatkan kesempatan untuk memilih dan dipilih, ya. Namun di mana poin keempat ini tidak mendapatkan kesempatan memilih itu mungkin ada faktor tertentu ataupun ada kesempatan tertentu, ya, sehingga warga negara itu sendiri tidak berkesempatan untuk memilih. Yang kelima yaitu banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan, ya, seperti kita ketahui di poin kelima, ya, rentannya ataupun dengan banyaknya kemiskinan yang ada di Indonesia ini membuat anak di bawah umur ini harus rela banting tulang, yaitu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan apa? Dengan berdagang ataupun dengan membantu kedua orang tuanya untuk mencari penghasilan yang lebih layak. Dan yang keenam yaitu tingginya angka pengangguran. Jadi tingginya angka pengangguran ini disebabkan dengan apa? Dengan kurangnya pendidikan. Yang kedua yaitu keterampilan atau skill, ya. Dan yang terakhir yaitu adanya sikap malas, ya, dalam mencari pekerjaan. Dan yang ketujuh yaitu di mana pelanggaran hak cipta ini seperti kita ketahui bersama bahwa hak cipta ini berbagai macam, ya. Tapi kita ambil contoh sederhananya yaitu dalam hal hak cipta musik, ya, ataupun hak cipta lagu. Dan yang kedua yaitu hak cipta dalam goresan pena ataupun dalam hal tulisan yang berupa di dalam buku, ya.
Oke, selanjutnya kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu melanggar aturan berlalu lintas ya. Nah, seperti saat ini ya, paling rentan itu masyarakat Indonesia masih saja melanggar aturan berlalu lintas ya. Misalnya di dalam hal yaitu dalam hal sewaktu kita berada di lampu merah ya, yaitu menerobos lampu merah. Dan yang kedua yaitu misalnya di dalam hal penggunaan trotoar ya ataupun lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, misalnya di dalam hal menghindari tugas yaitu dalam hal kerja gotong royong ya, yaitu membersihkan selokan ataupun ikut dalam kegiatan 17-an di antar kompleks ataupun antar perkampungan atau desa ya. Yang ketiga yaitu unjuk rasa berakhir ricu ya. Seperti kita ketahui bahwa selama ini unjuk rasa itu sebenarnya sifatnya itu aman-aman saja ya, dan mudah terkendali. Namun biasanya unjuk rasa berakhir ricu ini dengan apa? Dengan mungkin adanya dari gesekan antar masyarakat, sehingga di dalam unjuk rasa berakhir ricu ini sering adanya pihak ketiga ya mencampuri dalam hal unjuk rasa ataupun para demonstran, sehingga unjuk rasa tersebut berakhir ricu. Dan yang keempat yaitu tidak membayar pajak ya. Jadi dengan tidak membayar pajak itu berarti di dalam sikap ataupun kewajiban kita sebagai warga negara itu yaitu menurunkan kualitas kehidupan kita ya di dalam bernegara ya, ataupun di dalam kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, cukup sekian di dalam materi kita pada hari ini terkait kasus pelanggaran dan pengingkaran dari kewajiban warga negara. Dan saya harapkan buat anandaku sekalian yang berada di rumah tetap semangat, jaga kesehatan. Yang kedua, rajinlah mencuci tangan, dan selanjutnya yaitu menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah, jaga jarak ya. Dan saya harapkan semua anandaku yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, semoga dilimpahi oleh rahmat dari Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.